Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang anak SMA. Mereka adalah Pink dan Jun. Ketika itu Pink sedang menyatakan perasaannya kepada Jun dan Jun pun menerima Pink sebagai pacarnya. Namun menyedihkannya, pemeran utama dalam film ini bukanlah Pink, melainkan seorang cowok culun yang berada di pinggir, yaitu Guy. พระเอกยืนโง่อยู่ตรงโน้นมันชื่อกาย Ketika itu Guy sangat sedih karena nyatanya Guy ini menyukai Jun dan akhirnya film pun flashback di mana Guy pertama kali bertemu dengan Jun. Kejadiannya di tahun lalu, Guy pertama kali bertemu dengan Jun. Ketika itu Jun sedang membeli minum dan dia ternyata lupa membawa uang sehingga dia pun meminjam kepada pria asing yaitu Guy. Dan sejak hari itu dunia dan takdir seakan-akan selalu mempertemukan mereka berdua. Mereka berdua pun jadi mulai berinteraksi dan Guy pun merasakan ada kenyamanan dengan Jun karena mereka selalu mengobrol dan Guy merasa sefrekuensi. มือเราอยู่ข้างใต้ แต่ก็ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ Guy pun mulai stalker media sosial Jun dan dia berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Jun. Sampai suatu hari sahabatnya bernama Pink itu tanya bagaimana cara menembak cowok yang baik dan benar. Guy pun iseng memberitahunya dan di luar dugaan ternyata sahabat Guy ini menembak cewek yang disukai oleh Guy yaitu Jun. Meskipun Pink adalah sahabat Guy, namun Guy merasa kalau Pink telah mengambil kesempatannya dan Guy menyesal karena telah memberikan saran meskipun itu adalah saran yang tolol. Tapi dia tidak tahu kalau perempuan yang akan ditembak Pink itu adalah Jun, perempuan yang dia sukai juga. Hari-hari setelahnya kehidupan Guy pun menjadi muram, dia dipenuhi rasa galau. Guy selalu menantikan kapan hubungan Pink dengan Jun berakhir. Karena sudah lelah menunggu dan Guy merasa dia harus move on, karena hal itulah Guy pun memutuskan untuk mencari cewek baru. Karena Guy ingin mempunyai 3 orang saudara perempuan, Guy pun selalu diberitahu bagaimana caranya mendekati cewek yang baik dan benar. Karena hal itulah Guy pun akhirnya berhasil mendekati dan memacari seorang wanita bernama Patty. Beberapa hari kemudian seperti biasanya Guy sedang makan siang bersama dengan pacarnya. Dan di hari itu Jun dan Pink hubungannya mulai tidak akur. Di hari itu Pink marah karena Jun meninggalkannya makan siang. Dan sejak hari itu Pink dan Jun pun sering cekcok ketika di sekolah. Mereka bahkan sering putus kemudian nyambung lagi, putus lagi dan nyambung lagi. Dan hubungannya sangatlah toksik. Tapi entah apa yang terjadi dan entah apa alasannya, Jun ini selalu mau menerima Pink ketika Pink meminta maaf kepada dirinya. Tentu melihat perlakuan dari Jun itu membuat Guy sangat muak karena Pink ini tidak tobat-tobat, dia selalu menyakiti hati Jun. Pada suatu hari di depan sebuah toko, secara tidak sengaja Guy kebetulan melihat Jun yang sedang bertengkar lewat telepon dengan Pink. Seperti biasanya Pink selalu mengancam putus ketika bertengkar dengan Jun. Jun yang memang sudah lelah, akhirnya ketika itu Jun pun menyerah dengan Pink dan dia meminta putus dengan Pink dan berjanji tidak akan balikan lagi. Karena hal itu Jun pun menangis karena lagi-lagi hubungannya seperti dipermainkan oleh Pink. Melihat Jun menangis, Guy yang botol, bodoh dan tolol, dia pun bingung bagaimana cara menenangkan Jun. Akhirnya ketika itu Guy pun mencoba cara-cara konyol untuk menghibur Jun. Mulai dari memotret Jun yang wajahnya ketika itu mirip dengan monyet dan itu malah membuat Jun semakin marah. Sampai pada akhirnya Guy mencoba menangkap kecoa yang ada di wajah Jun. Padahal sebenarnya Guy ini sangat jijik dengan kecoa dan hal itu membuat Guy menangis. Melihat Guy menangis, Jun pun menjadi tertawa. Dengan tertawanya Jun, pada hari itu Guy pun menjadi senang karena dia merasa bisa menghibur Jun dikala Jun sedih. Karena bagi Guy, jika kau tidak bisa membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya tertawa. Semenjak kejadian di hari itu, Jun yang memang sekarang posisinya sudah jomblo, hari-hari selanjutnya Jun dan Guy pun semakin dekat. Mereka sering cecetan, ya meskipun Guy sudah mempunyai cewek sekarang. Suatu malam Guy keluar berdua saja dengan Jun. Ketika itu Jun menanyai tentang impian dari Guy dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun. Hal itu membuat Guy merasa kalau Jun ini adalah sosok orang yang spesial baginya. Di tengah halunan musik band yang indah, ketika itu banyak pasangan yang berjoget di depannya. Guy yang melihat hal itu, dia pun langsung mengajak Jun untuk berjoget berdua.
Awalnya Jun tak mau karena Guy ini sudah mempunyai seorang pacar. Jun tidak mau dianggap orang-orang sebagai pelakor. Pada akhirnya mereka berdua pun berjoget secara terpisah. Meskipun demikian, malam itu menjadi malam yang spesial lagi-lagi bagi Guy dan juga Jun. Esok harinya Guy pun menjadi sangat bimbang karena dia tahu dari lubuk hati yang terdalam dia sebenarnya mencintai Jun. Namun posisinya sekarang dia mempunyai seorang pacar, terlebih lagi Jun adalah mantan dari sahabatnya. Dia takut merusak persahabatannya dengan Pink dan juga merusak pertemanannya dengan Jun. Akhirnya Guy pun berpikiran, cinta dan persahabatan bukan pilihan. Seseorang bisa memiliki atau bahkan kehilangan keduanya secara bersamaan. Karena hal tersebut, di hari itu akhirnya Guy meminta putus dari pacarnya dan dia berusaha untuk mendekati Jun. Namun ketika itu Guy bertemu Pink yang berusaha untuk meminta balikan dengan Jun lagi. Pink yang tahu kalau ternyata Guy selama ini menyukai Jun, akhirnya Pink pun menjauhi Guy ketika itu dan juga pacar Guy marah kepada Guy karena pacarnya menganggap kalau Guy ini selingkuh dengan Jun. Namun ketika itu Guy salah paham, dia mengira Jun lagi-lagi balikan dengan Pink. Karena hal itulah esok harinya di kafe Guy yang sekarang jomblo dia pun lagi-lagi berusaha untuk mendekati cewek lain agar mengalihkan perhatiannya. Namun sialnya Guy ditolak oleh cewek itu. Lebih sial lagi ternyata di sana ada Jun yang melihat kejadian itu. Jun tentu menertawai Guy. Guy pun langsung bilang kalau Jun ini sama pengejutnya dengan dia tidak akan berani meminta nomor kepada cowok asing. Jun yang merasa tertantang, dia pun langsung mencoba meminta nomor cowok lain sesuai keinginan dari Guy. Di situ ternyata ada Tah, sahabat dari Guy. Tah pun bilang kalau Guy ini sangat bodoh sekali. Sekarang Jun sudah putus dari pacarnya dan dia jomblo. Kenapa Guy dengan bodohnya mendekati cewek lain bukannya Jun, dan bahkan meminta Jun untuk meminta nomor dari seorang lelaki random. Guy yang baru sadar kalau selama ini dia salah paham, dia pun hanya bisa berdoa agar pria asing yang dimintai nomor oleh Jun itu tidak memberikan nomornya. Untungnya pria tersebut tidak memberikan nomornya kepada Jun. Mendengar itu Guy pun sangat bahagia karena di momen itu Guy merasa gerbangnya sudah terbuka untuk kesempatan dia mendekati dan mendapatkan hati Jun. Setelah itu mereka pun berniat untuk pulang, namun sialnya baru saja hujan deras sekali sehingga menyebabkan banjir di sana. Untuk usahanya PDKT dengan Jun, Guy pun akhirnya bilang kalau dia akan mengantarkan Jun sampai ke rumahnya. Meskipun sebenarnya dia beda arah, tapi Guy pura-pura rumahnya searah dengan Jun. Akhirnya mereka berdua pun melewati banjir di sekeliling kota dengan suasana yang sangat romantis. Sampai di suatu perjalanan, tiba-tiba Guy secara random melihat tikus yang sedang berenang di sampingnya. Guy pun menjadi ketakutan dan membuat sepatunya jatuh di dalam genangan. Jun yang peduli dengan Guy, dia berusaha untuk membantu menemukan sepatu Guy. Namun alih-alih menemukan sepatunya, dia malah menemukan sandal swallow. Mereka berdua pun akhirnya tertawa dengan hal tersebut. Meskipun demikian, Guy akhirnya menyimpan sandal swallow yang ditemukan oleh Jun itu. Selesai mengantar Jun di perjalanan pulang, Tah menelpon Guy. Tah bilang kalau dia sengaja menyembunyikan kunci kos Jun dan dia masukkan ke dalam tas Guy agar Guy bertindak romantis dengan mengembalikannya. Di waktu yang lain ternyata Jun telah diselamatkan oleh pria lain yaitu Pete. Pete ini ternyata adalah anak dari pemilik kos Jun. Ketika itu akhirnya mereka berdua pun berkenalan. Pete pun bilang kalau dia sering melihat Jun ketika Jun pergi ke kafe. Keesokan harinya mereka kembali di kafe. Di situ Jun terlihat mulai akrab dengan Pete. Bahkan mereka berdua tak segan untuk menyanyi bersama di atas panggung. Guy yang memang orangnya rendah diri dan pengecut melihat ada seseorang cowok yang sudah mendekati Jun. Dia pun ketika itu merasa minder dan galau karenanya. Sepulang dari kafe, Guy pun langsung segera stalker siapa Pete ini sebenarnya dan dia curhat ke kakaknya. Guy cerita kalau Pete ini adalah anak band dan juga dia anak orang kaya. Kakaknya mendengar hal itu tentu kakaknya langsung bilang kalau lebih baik Guy ini sadar diri karena Pete ini merupakan saingan yang sangat berat. คนชื่อพีทคนนี้ใช่ไหม หล่อบ้านรวยเขาออกมาเล่นดนตรีกลางคืนเป็นงานอดิเรก ยอมเถอะกาย คนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ถือว่าไม่ใช่นะกาย Karena itu Guy terus bimbang sampai suatu hari Tah yang merupakan sahabat sejati Guy, dia pun bilang kepada Guy kalau Guy harus segera menyatakan perasaannya kepada Jun. Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Jun. Guy pun akhirnya membuat video untuk menyatakan perasaannya kepada Jun. Namun sayang seribu sayang, Jun bilang kalau ini bukanlah waktu yang tepat. Karena ternyata Guy ini terlalu lama mengungkapkan perasaannya dan karena hal itulah dia menjadi terlambat sekarang. Jun telah berpacaran dengan Pete.
Meskipun pada malam itu Guy telah ditolak cintanya, tapi dia lega karena bagi Guy tugasnya hanya menyatakan cinta. Masalah diterima atau ditolak itu bukan tanggung jawabnya. Esok harinya hari kelulusan SMA tiba. Guy datang bersama dengan kakaknya menggunakan kacamata hitam yang lebar. Tentu kacamata itu bukan untuk sekedar keren, karena tadi malam Guy menangis sampai matanya lebam, dan karena hal itulah untuk menutupi rasa malunya Guy pun memakai kacamata hitam. Guy pun bertemu dengan Jun yang ketika itu juga bersama Pete. Guy pun nampak tidak memperlihatkan kesedihannya. Dia dingin, tampak seolah-olah tadi malam tidak terjadi apa-apa dengan Jun. Hari selanjutnya Guy pun memutuskan untuk pindah dari rumahnya. Dia pindah ke tempat yang dekat dengan tempat kerjanya yang sekarang. Guy pun mengemasi barangnya dan dia berniat untuk membuang semua barang yang berkaitan dengan Jun. Karena di masa itu Guy sangat ingin move on dari Jun. Dia tidak boleh memikirkan Jun lagi. Karena bagi Guy ada waktu untuk berharap dan ada waktu untuk berhenti. Ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga waktu untuk mengikhlaskan. Waktu pun berlalu, Guy telah pindah di kota lain dan sekarang dia lebih fokus ke pekerjaannya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Guy pun akhirnya sudah bisa melupakan Jun. Sampai di 3 tahun kemudian di hari ke-1000, Guy tidak bertemu sama sekali dengan Jun. Tiba-tiba Guy dan Jun kembali bertemu secara tidak sengaja di sebuah jalan yang penuh kemacetan. Saat itu Guy sedang naik ojol karena dia terburu-buru. Hal itu menyebabkan celananya robek sehingga Guy pun harus dibonceng miring. Jun yang secara kebetulan melihat Guy tentu tertawa dan akhirnya di momen itu mereka berdua pun berbincang lagi setelah lama sekali mereka tidak pernah bertemu. Jun pun mengajak Guy untuk datang ke acara sahabatnya yaitu Lex, tapi saat itu Guy menolak karena dia bilang ada urusan pekerjaan. Saat di tempat kerja, Guy di WhatsApp lagi oleh Jun. Apakah Guy benar-benar yakin tidak ingin datang? Setelah mendapatkan chat itu, Guy pun menjadi ragu dan akhirnya dia memutuskan untuk bisa datang ke acara yang diundang oleh Jun. Hari selanjutnya Guy pun datang di acara ulang tahun Lex yang memang teman SMA Guy. Di situ juga ada Tah. Dan ternyata Jun masih berpacaran dengan Pete. Sialnya di masa itu mereka semakin mesra, bahkan Pete di hari itu hendak melamar Jun. Tentu semua orang kaget di sana dan mengucapkan selamat kepada Jun dan juga Pete. โจนแต่งงานกับพี่นะ ไม่น่ามาเลยดีด้วยครับพระเจ้าคุณชนะละ Melihat itu Guy hanya bisa tersenyum palsu karena harapannya sekarang untuk bisa bersama Jun telah sirna. Saat itu Guy pun sudah membayangkan bagaimana bahagianya kehidupan Jun dan Pete ke depannya, dan saat itu Guy pun akhirnya berusaha untuk ikhlas. รู้สึกโง่ที่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเลิกกันรู้สึกคลีเช่ไอ้คนที่มันชอบพูดว่าถึงย้อนเวลากลับไปได้ก็จะทำแบบเดิมอีกถ้าย้อนกลับไปได้จริงๆอ่ะมึงจะไม่แก้อะไรเลยจริงๆหรอ Tapi respon dari Jun sangat mengejutkan karena dia marah kepada Pete karena Jun ini orangnya sangat private sekali sehingga dia tidak suka dilamar dengan ditonton oleh banyak orang. Karena hal itulah Jun pun tidak menjawab tawaran lamaran dari Pete dan dia pergi meninggalkan Pete dengan amarah. Sesampainya di kamarnya, Guy tidak bisa tertidur dengan nyenyak karena dia merasa masih ada harapan dan dia sangat penasaran ketika itu, bimbang apakah dia harus memwhatsapp Jun atau tidak. Guy pun terus berpikir untuk mencari topik agar dia bisa chatan dengan Jun sampai pada akhirnya dia menemukan ide dan langsung memberanikan untuk menelpon Jun. Sialnya yang mengangkat adalah Pete. Ketika itu pikiran Guy pun kemana-mana, dia bingung sampai akhirnya Pete memberikan ponselnya ke tangan Jun dan Guy pun bilang apakah Jun tertarik untuk menjadi model di tempat kerjanya. Jun pun tertarik dengan tawaran dari Guy dan dia bersedia dengan tawaran itu. Keesokan harinya, Guy berjuang mati-matian untuk mempromosikan Jun agar menjadi model di tempat kerjanya. Bahkan Guy tidak sungkan-sungkan untuk meminta tolong kepada bosnya. Dia cerita kalau wanita ini adalah wanita yang dia telah taksir selama beberapa tahun. Karena tersentuh dengan cerita Guy, bosnya pun akhirnya setuju Jun akan menjadi modelnya. Esok harinya akhirnya Jun pun syuting. Ketika itu adegannya mengharuskan Jun untuk nangis, tapi entah mengapa di hari itu Jun sangat sulit untuk mengeluarkan air matanya. Karena itu bos Guy tentu sangat marah karena itu menghabiskan banyak waktu. Bos Guy yang kehabisan kesabaran, dia langsung meluapkan amarahnya dengan bilang kalau Jun ini hanya memiliki paras yang cantik saja. Sebenarnya dia tidak memiliki skill.
Selesai mendengar ucapan bos Guy yang menyakitkan, akhirnya Jun pun bisa menangis dan menyelesaikan syutingnya. Setelah itu Jun pun langsung berlari. Di ruang ganti baju, Jun menelpon ayahnya. Dia bilang kalau dia sudah tidak betah di Thailand dan dia ingin menyusul ayahnya untuk pergi ke luar negeri. Guy pun segera menyusul Jun untuk menenangkannya, dan di situ mereka pun akhirnya mengobrol begitu deep sampai membahas mengenai masa lalu. Karena membahas masa lalu, Guy pun meluapkan kekesalannya kenapa dari dulu Jun selalu berusaha tidak peka kalau sebenarnya Guy menyukainya. Mendengar itu, Jun pun langsung ke-trigger karena memang Jun sama sekali tidak pernah merasa kalau Guy pernah menyatakan perasaannya. Guy pun langsung bilang kalau dia dulu ketika ulang tahun Jun, dia pernah mengirim video dan itu merupakan ungkapan perasaannya. Saat itulah Jun tersadar, ternyata selama ini Jun tidak pernah melihat video itu sampai habis. Karena hal itulah Jun tidak pernah tahu kalau selama ini Guy menyukainya. Jun pun masih sangat bingung ketika itu dan dia bilang ke Guy kalau sebenarnya dulu Jun juga menyukai Guy, tapi Jun merasa Guy tidak mempunyai perasaan yang sama. Karena hal itulah Jun mengira kalau dia dengan Guy hubungannya hanya sebatas teman saja. กายชอบเราเหรอ เมื่อไหร่ ตอนนั้นเราก็ชอบกายนะ แต่เราว่า เราทำงั้นเหรอ ฮะ ชอบเรา จูน จูน Setelah mengungkapkan perasaannya, Jun langsung berlari. Sedangkan Guy, dia masih tercengang karena dia tidak menyangka kalau sebenarnya selama ini Jun juga mencintainya. Mereka berdua pun menjadi sangat awkward, tidak bisa berkata apa-apa sampai ketika akan pulang. Guy mengejar Jun yang akan pulang, dia akan menjelaskan semuanya dan ketika itu tidak diduga mereka yang berlari menyebabkan mereka berbenturan sama-sama di bibir dan secara tidak sengaja berciuman satu sama lain. Karena kejadian tidak terduga itu, mereka pun menjadi awkward dan pulang ke rumah masing-masing. Ketika di rumah, tentu Guy sangat bahagia. Dia pulang langsung mencium kakaknya dan keponakan-keponakannya, dan itu merupakan hari yang teramat bahagia bagi Guy. Hari-hari selanjutnya, Guy bertekad untuk kembali mendekati Jun lagi. Dia memikirkan segala cara agar Jun bisa putus dengan Pete. Namun sialnya Pete ini adalah seseorang yang sangat baik sehingga Guy sangat sulit untuk menemukan hal-hal buruk bagi Pete sehingga menyebabkan dia bisa putus dengan Jun. Namun Guy tidak menyerah begitu saja, dia terus mencari cara agar Pete bisa putus dengan Jun. Sampai di suatu hari itu merupakan hari ulang tahun dari Jun. Mereka merayakannya di suatu kafe. Menyedihkannya di hari itu Guy melihat kalau cincin lamaran yang diberikan Pete itu sudah terpakai di jari manis dari Jun. Tentu hal itu membuat semangat dari Guy menjadi sirna. Dia sudah putus asa dan dia pun berusaha untuk melupakan Jun lagi. Guy membuang hadiah yang akan diberikannya kepada Jun dan dia pergi dari pesta itu. Selesai pesta, Jun tahu kalau Guy pulang duluan dan dia menemukan hadiah yang telah dibuang oleh Guy. Sesampainya di rumah, Jun membuka hadiah dari Guy dan dia senang dengan hadiah tersebut. Nampaknya dari lubuk hati yang terdalam, Jun ini masih menyimpan perasaan terhadap Guy. Jun pun menghubungi Tah untuk meminta video yang telah dikirimkan Guy beberapa tahun yang lalu yang tidak sempat dilihat oleh Jun. Dia pun melihat video itu dan Jun baru sadar betapa besarnya cinta Guy kepada dirinya. Tah juga cerita kalau selama ini Guy masih menyimpan sandal yang ditemukan oleh Jun ketika mereka berdua dulu mengitari banjir di tengah-tengah kota. Setelah melihat video itu, Jun pun langsung menghubungi Guy. Dia bilang kalau dia ingin ketemuan. Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu. Jun pun bilang alasannya ingin bertemu Guy karena dia benar-benar ingin pergi meninggalkan Guy. Situasinya bukan seperti dulu lagi karena sekarang Jun telah bertunangan dengan Pete. Selesai mendengar ucapan Jun itu, Guy bilang kalau memang ini adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Permintaan terakhir Guy, dia ingin hari ini mereka menghabiskan waktu mereka berdua bersama. Jun pun menyanggupi permintaan dari Guy. Akhirnya di hari itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Mulai dari pergi ke akuarium sampai di sore hari mereka berada di photo booth. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun di hari itu akhirnya berciuman. Jun yang merasa bersalah karena dia merasa telah selingkuh. Akhirnya di malam itu Jun pergi meninggalkan Guy. Guy pun tidak bisa berkata-kata dan dia hanya bisa memberikan pelukan perpisahan di malam itu.
Beberapa hari kemudian, Jun tiba-tiba meminta putus dengan Pete karena dia merasa dia tidak yakin dengan hubungannya yang sekarang. Pete pun mencoba dengan lapang dada berusaha memahami dan mengerti Jun karena dia merasa sesuatu tidak selalu bisa dipaksakan. Pete pun berusaha mengikhlaskan Jun sampai tiba-tiba Pete melihat handphone Jun dan Pete tahu kalau baru saja Jun ini berciuman dengan Guy. Tentu Pete menjadi kesal karena dia telah diselingkuhi. Dia pun marah kepada Jun dan langsung menyuruh Jun untuk pergi meninggalkannya. Beberapa hari setelahnya, Jun menitipkan surat kepada sahabatnya untuk diberikan ke Guy. Di surat itu Jun menuliskan kalau dia akan pergi karena dia dihantui rasa bersalah karena telah mengkhianati Pete. Jun pun juga menuliskan bahwa memang saatnya mereka berdua untuk melanjutkan di hidup mereka masing-masing dan hubungan mereka berdua saat ini lebih baik diakhiri saja. Semenjak hari itu, Guy pun tidak bertemu dengan Jun lagi karena Jun sudah pergi ke London dan Guy pun sudah mulai untuk mengikhlaskan Jun. Sampai beberapa waktu kemudian sangat mengejutkan, ternyata sahabat Gaya Tuta menikah dengan sahabat Jun, Lex. Hari pernikahannya pun tiba dan benar saja Guy bertemu dengan Jun yang ternyata sudah pulang dari London. Di momen itu mereka berdua pun sudah sepakat untuk tidak membahas masa lalu lagi dan mereka berdua sepakat untuk hanya sebatas teman saja. Di momen pernikahan sahabatnya, Guy tiba-tiba teringat momen-momen manis dirinya bersama dengan Jun. Guy terus merasa kalau dia tidak bisa hidup dengan Jun dan dia masih mencintai Jun sampai pada detik ini. Tapi mau bagaimana lagi? Guy merasa dia tidak ditakdirkan bersama Jun karena hal itulah Guy harus mengikhlaskan Jun. Pesta pernikahan di hari itu pun usai ketika Guy ingin pulang. Secara tidak sengaja dia melihat hadiah yang dulu sempat dia buang itu masih disimpan oleh Jun. Tentu Guy sangat terkaget dan dia pun langsung bertanya kepada Jun. Mendapat pertanyaan itu, Jun tentu bingung juga menjawabnya karena sebenarnya Jun ini masih mencintai Guy. Jun pun akhirnya tidak menjawab apa-apa, tapi di detik itu Guy tahu kalau sebenarnya Jun masih mencintainya dan sebaliknya juga Guy masih mencintai Jun dan itulah ending dari film ini. จุนมีนี่ได้ไงเราว่าเราทิ้งไปแล้วนะ